Sahabat TKB, kita jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab, mendalami Alkitab, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat sekalian, pada episode kali ini kita hendak mengulik Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14 diberi judul Mengapa Engkau Melihat ke Langit. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk mengulik bacaan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14, kita ditolong oleh narasumber yang telah hadir di studio bersama dengan saya, Pendeta Dani Purnama. Salam jumpa Bapak Pendeta. Salam jumpa sahabat YKB. Pendeta Dani Purnama melayani sebagai Pendeta GKI Gading Serpong Tangerang. Baik Bapak Pendeta, kita mulai saja di episode kali ini dengan mengambil judul Mengapa Engkau Melihat ke Langit. Saya kalau melihat ke langit, langit ini nggak lihat baik. Apa ya? Kita mulai saja, kita akan mulai dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari sahabat YKB, kita bersama-sama memulai proses kita dengan berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur karena kami kembali boleh bersama-sama mencoba memahami firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dan kemudian kami percakapkan, kami dalami, itu semua boleh menjadi satu alat di tangan Tuhan untuk mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan menegur kami dan mendidik kami, supaya kami melanjutkan kehidupan sebagai pengikut-pengikut Tuhan, memenuhi tugas panggilan kami di tengah dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14 dan sahabat dapat membaca dari Alkitab yang sudah para sahabat siapkan dari tempat masing-masing. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka masuk ke kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus. Iya, Bapak Pendeta Dani dan sahabat YKB, beberapa episode sebelumnya teks ngulik Alkitab ini kita mengulik peristiwa Yesus menampakkan diri pada perempuan, pada para perempuan, lalu kemudian kepada murid-murid. Itu beberapa episode yang sudah dilewati begitu. Nah, pada episode kali ini bacaan kita nih dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-14.
ada 2 judul perikop ya, Yesus diangkat ke surga, lalu rasul-rasul menanti-nanti. Di segmen pertama ini, mengawali segmen pertama ini, saya mau berangkat mengajak kita untuk mencoba untuk masuk pada perasaan seperti apa sih yang meliputi para murid pada peristiwa Yesus diangkat ke surga. Kalau sebelum-sebelumnya kan Yesus menampakkan diri nih kepada para murid, penuh dengan pertanyaan, kebingungan, ketakutan. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri, bahkan makan bersama, lalu kemudian menjelaskan isi kitab suci. Nah, ini sekarang perasaan macam apa yang meliputi para murid dalam peristiwa Yesus diangkat ke surga, Pak Pendeta? Baik, Bu Santi, ini saya mulai dulu dengan sebuah pola baru menurut saya ya. Jadi ketika Minggu Paskah ya pertama, itu masih para murid yang mencari Yesus. Datang, menemui, mencari di kubur gitu ya. Lalu ketemu kubur kosong. Tapi sesudah itu, geraknya berubah. Yesuslah yang mencari para murid. Menemui Kleopas dan temannya menuju Emmaus, menemui Maria yang sedang bersedih di taman, menemui 12 murid para murid lalu para murid dalam jumlah besar. Jadi Yesuslah yang mencari dan menemui. Ini menjadi sebuah simbolik juga buat kita bahwa memang Allah lah yang berinisiatif menemui kita para pengikutnya ya. Tapi di titik ini nih yang tadi kita baca. Tiba-tiba Yesus yang sekian lamanya itu menemui, tiba-tiba pergi, ya. Lalu perginya nggak sebentar gitu ya. Pergi akan cukup lama dan mengenai waktunya nanti kapan balik kita nggak ada yang tahu. Ya. Tentu para murid yang tadinya sudah merasa, semangat nih guru kami bangkit, ada bersama dengan, pasti bingung, sedih, juga ada lagi rasa khawatir dan takut karena tadinya berasa sudah pulih, sudah ada guru lagi. Tiba-tiba sang guru yang mereka jadikan pegangan ini malah pergi meninggalkan mereka. Itu persis sama kan seperti kalau kita mengalami juga ditinggal oleh orang yang kita percaya, orang yang kita kasihi, mendadak pergi meninggalkan kita, itu pasti ada banyak rasa yang kita alami, sedih, kebingungan, takut, khawatir, jadi satu menurut saya. Nah itu rasanya yang mungkin dialami juga oleh para murid. Baik Pak Pendeta, mencoba untuk menyelami perasaan para murid yang dinamika perasaannya ketika Yesus mati. Para perempuan itu mencari, ingin menemui Yesus, lalu kemudian merempah-rempah itu Yesus. Lalu kemudian mereka kaget karena kabar dari para perempuan Yesus sudah bangkit. Dan Yesus menemui para murid. Dan pada peristiwa Yesus terangkat ke surga, para murid bingung nih, galau lagi. Ditinggal soalnya. Ditinggal. Apakah itu juga kira-kira ada kaitan tidak ya kira-kira dengan pertanyaan mereka ketika mereka berkumpul, mereka bertanya, Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini menarik juga nih, ketika Yesus sudah menjelaskan isi kitab suci, Yesus hadir memberikan bukti bahwa sungguh-sungguh ia hidup begitu bukan hantu begitu. Tapi pertanyaan mereka masih seputar Tuhan maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan sepenting apa sih pertanyaan ini untuk mereka? Justru seperti itu kita melihat betapa pola pikir mereka tetap masih sama seperti yang dulu, mengharapkan pemulihan secara politis sebenarnya yang diharapkan. Mungkin dulu pernah menyusut perasaan semangat untuk pulih secara politis itu. Tetapi setelah mereka lihat, ternyata guru kita ini luar biasa. Bisa bangkit dari kematian berarti kuasanya besar. Sehingga harapan untuk pulihnya ini bukan sekedar pulih seperti yang Yesus sampaikan gitu ya, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Mereka juga merasakan ini bisa pulih sebagai kerajaan ini. Dia bisa menjadi raja kita nih, raja yang baru yang mengalahkan penguasa yang ada sekarang. Sehingga ketika mereka berkumpul dengan Yesus, pertanyaan itu muncul lagi.
Tuhan, kapan waktunya untuk kita dipulihkan nih sebagai sebuah kerajaan seperti Israel. Yang mereka idamkan kan Israel zaman Raja Daud, ya, yang menangan yang pokoknya luar biasa gitu ya, besar dan mereka mau menghidupkan lagi itu. Dan mereka lihat dengan kebangkitan Yesus, ini berarti bukan orang biasa ini ya. Kuasanya besar ini. Sehingga mereka punya harapan untuk itu. Ternyata toh beda ya, Yesus ternyata bukan itu gitu yang dikerjakan. Bukan itu. Iya. Nah, jadi ketika mereka bertanya, melontarkan pertanyaan seperti itu, lalu kemudian Yesus mengatakan kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Ya. Ini saya membayangkan dia melontarkan pertanyaan, Yesus hanya menjawab begini. Makin bingung lah ya para murid ya. Itu mereka melihat Yesus terangkat ke surga. Lebih kaget lagi itu kali. Tambah apa lagi pertanyaan yang apa, kalau divisualisasi itu kalimat-kalimat semua yang ada di bercampur baur di situ ya. Loh, kami nanya loh Tuhan, kapan dipulihkan? Nggak dijawab langsung, Tuhan bilang udahlah, soal itu kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu sekarang melakukan tugas. Tugasmu adalah menjadi saksi. Saksi-saksi kebangkitan. Dan menjadi saksi untuk membagikan kabar baik. Itu akhirnya yang ditekankan oleh Yesus. Bersama dengan itu Yesus terangkat ke surga. Ya, saya berpikir secara manusiawi pasti para murid juga makin melongo ya. Maka kemudian nanti dikatakan mereka liatin terus ke atas. Lalu mungkin ternganga kali ya. Lihat loh malah ditinggal gitu kan. Kebingungan mungkin makin bertambah. Ditambah sekarang ada tugas baru untuk menjadi saksi gitu ya. Saya rasa memang manusiawi kalau para murid akhirnya ada dalam keadaan terpaku, tertegun melihat Yesus yang dan bagaimana terangkat. Harus mengerti semua pertanyaan yang masih tinggal dalam hati dan pikiran mereka. Betul. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dan di dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Ini dua orang malaikat yang tiba-tiba muncul ini juga kan menimbulkan tambah lagi peristiwa keheranan begitu ya. Ini pertanyaan yang dilontarkan kepada para murid ya kurang lebih ini juga menjadi judul nih kita pada episode kali ini gitu ya. Mengapa engkau melihat ke langit? Nah, kita mau ulas nih di segmen yang kedua apa maksud dari pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat. Apa memang benar nggak tahu, ini benar-benar galau atau sih itu ya? Kenapa kamu berdiri saja melihat ke langit? Nah, kita akan ulas di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14 dengan judul Mengapa Engkau Melihat ke Langit, bersama dengan narasumber Pendeta Dani Purnama. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Bapak Pendeta Dani, kita lanjutkan di segmen yang kedua. Di ujung segmen yang pertama, saya mengajukan pertanyaan pada Bapak Pendeta nih. Ada malaikat yang berdiri, dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Dan ini juga menjadi tema kita pada episode kali ini. Mengapa engkau melihat ke langit? Kira-kira apa yang menjadi maksud dari pertanyaan malaikat ini kepada mereka yang tertegun Yesus melihat terangkat ke surga? Jadi Bu Santi dan sahabat YKB, menurut saya pertanyaan ini pertama-tama menjadi penghantar sebenarnya untuk menjadi sebuah sumber penghiburan buat orang-orang yang sedang terpukau, terpana, tertegun gitu ya, tidak bergerak, berdiri saja terpaku di tempatnya. Pertanyaan yang mengejutkan sebenarnya. Hei, orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Tapi pertanyaan itu langsung dijawab oleh para malaikat tadi ya, orang-orang berpakaian putih disebutnya di sana, bahwa Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, ada teguran tapi sekaligus juga penghiburan. Tegurannya ngapain? Kamu lihat terus ke langit. Yakinlah bahwa Yesus yang kamu lihat berangkat ke sana itu akan datang kembali dengan cara yang sama, ya. Jadi dia akan datang kembali itu menjadi sebuah peneguhan, ya. Membuat para murid yang sedang bingung, sedih, takut, mungkin juga khawatir karena ditinggal mendadak oleh guru mereka ini, dihiburkan oleh pertanyaan itu. Kalau mereka memang ditanya, tapi sekaligus juga diberikan kepastian dengan jawaban. Yesus akan kembali dengan cara seperti mereka lihat saat ia naik ke surga. Ya. Itu menurut saya yang pertama ya. Nanti 2 dan 3 nanti. Ya, yang pertama dulu nih, Bu Santi. Jadi memang mereka ini dijanjikan kan, bukan oleh Yesus sendiri, bahwa ketika nanti mereka ditinggal oleh Yesus yang akan kembali ke surga itu, mereka tidak akan ditinggalkan selama-lamanya. Nah, itu dulu ya. Jadi dengan apa yang disampaikan bahwa dia akan datang kembali itu kan sebenarnya mengingatkan, loh, betul kan? Yesus sendiri sudah pernah katakan bahwa mereka tidak akan ditinggal selama-lamanya. Selain itu, ya, mereka juga diberi janji oleh Yesus bahwa kalaupun Yesus pergi, mereka tidak akan ditinggalkan sendirian. Berkali-kali ya, seingat saya Yesus mengatakan di Yohanes 14 ayat 18, bahkan Yesus menyebutkan ini, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Orfanos. Berarti kan orfanos itu bukan hanya tidak punya orang tua sebenarnya, tetapi tidak berteman, terlantar, sendirian. Jadi ketika Yesus katakan jangan takut, kamu nggak akan ditinggalkan sendirian. Tidak akan dibiarkan terlantar, tidak akan dibiarkan tidak berteman, kira-kira gitu ya. Kenapa? Karena, kalau membaca di bagian sebelum Kisah Para Rasul itu kan Lukas ya. Itu kan sama penulisnya. Di Lukas juga disebutkan, Lukas 24 ayat 49. Yesus katakan dia akan mengirim kepada para murid apa yang dijanjikan Bapa. Nah, yaitu yang dijanjikan Bapa ya adalah Roh Kudus. Nah, nanti di ayat di ayat 8 tadi disebutkan kan, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu yang membuat para murid sebenarnya diingatkan, kamu kalaupun ditinggal nggak usah tertegun rasa sendirian. Satu, Yesusnya akan datang kembali dengan cara yang sama. Berarti kamu nggak akan ditinggal selama-lamanya. 2, selama ditinggal oleh Yesus yang balik ke surga itu, kamu juga nggak sendirian. Karena kamu nggak akan ditinggal orfanos tadi. Tidak akan terlantar, tanpa teman, sendirian, tidak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji akan mengutus Roh Kudus. Jadi
para murid sebenarnya diingatkan kembali dengan pertanyaan itu. Kenapa kamu harus tertegun ngelihat ke langit? Bingung, merasa ditinggal sendirian? Gak usah khawatir. Ya, Tuhan yang kamu lihat naik itu akan turun seperti yang sama. Berarti dia akan kembali, tidak akan meninggalkan kamu selamanya. Tapi yang kedua, di masa antara itu kamu juga tidak sendirian. Kamu akan ditemani, tidak akan terlantar. Bukan tanpa teman, kamu punya teman, yaitu Roh Kudus. Ya. Ya. Nah, lalu kemudian jadi ini ketika para malaikatnya bertanya, mengapa kamu berdiri saja tertegun begitu ya, melihat ke langit, tapi juga sekaligus ada kepastian, ya, ada janji, kepastian bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendirian, bahwa mereka akan ditemani oleh Roh Kudus. Nah, para malaikat ini juga berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ya. Hai orang-orang Galilea. Di ayat 8 kan dikatakan, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi selain Roh Kudus yang akan menemani, lalu kemudian mereka diberikan tugas nih menjadi saksi-saksi. Sebelum sampai ke sana, ketika para malaikat mengatakan pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu. Sebelumnya nih, kenapa para malaikat ini menyapa mereka, hai orang-orang Galilea? Apa penting identitas itu, hai orang-orang Galilea itu? Padahal kalau dalam konteks pada masyarakat masa itu ya, orang-orang Galilea itu sebenarnya orang-orang yang agak direndahkan kalau dalam pergaulan dengan orang-orang Yahudi, terutama di Yerusalem. Orang-orang Galilea itu biasanya dianggap sebagai orang-orang yang kasar, yang tertinggal, pekerjaannya kasar karena kebanyakan pekerjaan-pekerjaan nelayan seperti itu. Beda dengan yang di Yerusalem, Yehuda gitu ya, banyak orang berpendidikan tinggi, ahli-ahli agama ada di situ begitu ya. Sebutan ini sebenarnya mungkin buat masyarakat umum justru sebutan yang dalam tanda petik merendahkan, ya. Hai orang Galilea itu ya. Nah, itu sebenarnya penyebutan yang tidak mengenakan gitu. Tetapi justru ini menjadi sapaan orang-orang yang muncul tadi ya dengan pakaian putih yang kita sebut malaikat ini ya. Justru ketika para murid bengong, bingung, tertegun, terpaku hanya lihat ke langit. Yang kedua ini justru buat saya menjadi pertanyaan ini ya, menjadi pengantar untuk menyadarkan kembali siapa sebenarnya mereka. Bukan sebagai maksudnya orang Galilea yang direndahkan, tetapi Galilea itu tempat yang justru dalam pelayanan Yesus menjadi titik awal kan. Ya. Ketika Yesus memanggil para murid, justru kan di Galilea kan. Pemanggilan murid pertama itu kan di Danau Galilea. Ketika mereka kemudian diajak dari penjala ikan, lalu kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Aku akan membuat kamu menjadi penjala manusia. Wah, bukankah ini sesuatu yang tadinya mereka udah ngerasa, wah ditinggal seperti ini sih balik lagi lah saya ke kehidupan yang lama nih. Ya udah ditinggal seperti ini, ditanya kapan dipulihkan kerajaan, nggak tahu, nanti aja masanya. Malah ditinggal. Mungkin ada yang berpikir, kalau gitu saya balik lagi aja, jadi nelayan ya. Saya kembali lagi aja. Itu kan bukankah diceritakan juga kalau di Injil Yohanes. Sempat ya ada cerita yang para murid kembali ke laut, istilah mereka. Ayo diajak oleh Petrus, kita ke laut lagi aja. Itu kan berarti mereka mau balik ke kehidupan lama. Iya. Sudah merasa mungkin kehilangan harapan. Tujuan hidupnya sudah nggak tahu. Bingung mau kemana. Kembali. Sembari ngelamun tertegun di atas, justru di titik itu para malaikat mengatakan, "Hei, kamu orang Galilea." Jadi menyadarkan mereka. Kalau saya jadi mereka, saya langsung, iya saya orang Galilea, tapi bukan Galilea yang dalam pandangan Yesus, Galilea yang luar biasa, karena justru di Galilea lah para murid itu menerima pemanggilan pertama untuk menjadi murid-murid Yesus. Murid-murid terpilih loh ya.
Ya, ya. Yang Yesus secara khusus menemui mereka loh. Dan memanggil mereka. Ini bedanya nih. Kalau guru-guru lain, para muridlah yang memilih gurunya. Nah, ini loh ya. Ini hebat juga nih. Ya, saya jadi masuk ke bagian ini nih. Betul. Jadi kalau saya mau berguru kepada siapa kan saya yang pilih. Iya, iya. Saya mau memilih guru A. Saya mau cocok nih sama kemampuan dia. Saya pilih guru A. Saya lebih suka guru B. Beda. Yesus bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih. Maka Yesuslah yang datang kan, menemui para murid itu satu persatu di Danau Galilea. Dipanggil satu persatu. Jadi, bayangkan ya, kalau saya udah lagi bingung, tertegun, ya ditinggal oleh guru. Tiba-tiba, hei orang Galilea, waduh, kita nggak boleh begini nih. Ingat, Yesus tuh memanggil kita di Galilea untuk menjadi penjala manusia. Bukan sekedar menjala ikan lagi nih. Berarti dengan begitu saya disadarkan ya. Oh iya ya, saya nggak boleh cuma lihat ke atas nih kalau begini. Disadarkan untuk melihat ke sekeliling lagi nih. Oh iya, ada banyak yang mesti dijala. Ada banyak yang mesti dituai kalau pakai istilah yang lain ya, kalau penuai ya. Mereka tidak lagi terpaku di tempat. Tidak boleh lagi kaku, tidak bergerak. Ini menyadarkan mereka kan berarti. Ya. Panggilan mereka. Jadi itu sapaan, kita sebut malaikat itu ya, kepada mereka, hai orang-orang Galilea, itu menjadi sapaan yang sedang hendak memberdayakan mereka. Betul. Betul. Mengingatkan, menyadarkan, dan kemudian memberdayakan mereka. Memberdayakan mereka. Untuk kembali ingat bahwa kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini berarti penting dan misi. Tapi ini bukan mission impossible ya. Jika mereka mengandalkan kekuatan mereka hanya sebagai orang-orang Galilea, maka ini menjadi mission impossible. Mission impossible. Iya. Saya tambahkan dulu sedikit, Bu Santi. Jadi ini juga menjadi sebuah gerak simbolis ya. Kadang kita terpukau hanya lihat ke atas. Itu seakan-akan kita hanya perhatian kita itu membina relasi hanya dengan Tuhan saja ya. Kita cuman kagum, terpesona dengan Tuhan yang kita lihat ada di atas sana begitu ya. Tapi dengan apa yang dikatakan para malaikat ini, itu sebenarnya mau mengingatkan kita, kau jangan hanya terpukau, jangan hanya membina yang vertikal nih. Lihat, kau dipanggil untuk jadi penjala manusia. Berarti tebarkan jala kan nggak bisa tebarkan jala ke atas ya. Tebarkan jala berarti samping, kanan, kiri, sekitar. Ya. Kekaguman kita terhadap yang ilahi, ya tentu kita harus jalin relasi ke atas. Tetapi jangan lupa ada panggilan kita juga untuk vertikal ini ya namanya, horizontal kalau gini ke samping. Untuk juga penuh belas kasih kepada sesama. Maka hai orang-orang Galilea itu kembali menjadi semacam pengingat bahwa mereka diingatkan lagi dan diberdayakan lagi. Kamu menjadi penjala manusia. Dimulai di Galilea. Tidak berhenti ketika Yesus terangkat ke surga. Justru kamu harus bergeraknya lebih jauh. Maka dimulai lagi, bukan lagi dari Galilea, tapi dari Yerusalem. Yerusalem geser lagi sedikit kan? Yudea itu provinsinya. Geser lagi, lebih lebar lagi. Samaria itu provinsi tetangga. Lalu sampai ke ujung dunia. Ujung dunia dalam pandangan orang pada masa itu, kerajaan Romawi itu sampai ke ujung-ujung dunia karena begitu luasnya. Jadi maksudnya ya kemanapun mereka bergerak, itu menjadi saksi Tuhan. Bukan mission impossible sih. Ya, karena memang Tuhan juga tidak langsung mengatakan kamu harus ke ujung dunia. Enggak, mulai dulu dari Yerusalem. Yang terdekat kan? Malah bergerak lebih luas. Yudea, Samaria lebih lebar lagi. Baru sampai ke ujung dunia. Tapi nanti yang lebih utama, mission ini menjadi bukan mission impossible karena ada yang ketiga. Ya, itu dia ya. Jadi
sapaan, hai orang-orang, hai kamu orang-orang Galilea, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Itu tadi ya, hendak menggugah mereka untuk kamu tidak cukup ya hanya tertegun melihat ke atas, terpesona. Tapi justru kamu akan mengemban tugas yang sangat besar, sangat mulia, ya, menjadi saksi, justru menjadi penjala-penjala, begitu ya, manusia mulai dari lingkup terdekat mereka sampai ke ujung-ujung, betul, tempat-tempat yang paling terjauh. Dan itu bukan mission impossible, sebab pada mereka akan diberikan kuasa. Nah, kuasa yang dimaksud itu seperti apa? Kita akan ulas itu di segmen yang ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat, setiap Senin, di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Mengapa engkau melihat ke langit? Sahabat, saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pak Pendeta Dani, kita lanjutin segmen ketiga, segmen penutup. Di segmen kedua sudah penutup ini. Iya, di segmen ketiga sekali ya. Bahwa ini bukan mission impossible, ya. Betul. Ini sungguh-sungguh misi yang sangat mungkin mereka lakukan. Dan ujung segmen kedua saya bertanyakan, karena itu mereka akan diberikan kuasa semacam mana. Nah, sebelum sampai ke sana, bisakah Pak Pendeta dapat menjelaskan sebenarnya misi apa sih yang mereka akan kerjakan ini secara sebagai orang-orang Galilea ya, orang-orang yang dikenal kan hanya orang-orang pinggiran. Bahkan dianggap tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan setidaknya, melakukan pekerjaan kasar. Iya. Tapi justru terhadap orang-orang seperti inilah panggilan untuk mengerjakan misi itu dipercayakan loh ya. Iya. Jadi buat saya Tuhan kita tuh ya luar biasa ya. Ya, dia bahkan bisa memakai siapa saja yang dalam ukuran dunia itu dianggap bukan siapa-siapa gitu. Yang dianggap mungkin dipandang sebelah mata ya. Justru mereka ini yang dipanggil untuk, kalau boleh kita sebut, rekan sekerjanya, menjadi rekan sekerjanya. Padahal kalau Yesus mau, Tuhan mau kan dia bisa pakai malaikat yang jauh lebih berdaya guna, tidak tergantung keterbatasan tubuh fisik gitu ya. Tapi dengan bersengaja Tuhan pilih 12 lalu jadi 11. Murid-murid yang penuh kelemahan, punya banyak keterbatasan. Tapi kepada mereka lah dipercayakan misi ini dilanjutkan. Padahal genting sekali berarti ya. Ini kan rapuh sekali nih 11 orang ini nih. Ya. Tadinya 12, satu malah bunuh diri gitu ya kan. Karena merasa malu, sudah mengkhianati. Tinggal 11. Aduh, genting sekali kondisinya. Tapi Yesus percaya betul kepada manusia-manusia yang orang-orang Galilea yang dalam pandangan dunia nggak dianggap.
Ya. Misi itu justru misi yang mulia. Karena berarti menyampaikan kabar baik. Menyampaikan berita Injil. Ya, kamu akan menjadi saksiku, kata Kristus. Jadi saksi-saksinya Kristus. Saksi-saksi kebangkitannya Kristus. Supaya apa? Supaya dunia mendengar. Supaya dunia juga merasakan kasih Kristus juga. Itu misi yang diembankan kepada para murid yang tadi kita bilang orang Galilea yang terbatas, yang sebenarnya tidak berpendidikan tinggi, yang dalam pandangan dunia tidak dianggap. Tapi Tuhan memandang mereka berharga. Karenanya jangan lupa, karena titik ini nih kadang-kadang kita lupa. Ya, seringkali misi itu bukan misinya kita. Ya, misi itu justru misinya Tuhan. Gereja melakukan misi itu melanjutkan misinya Tuhan. Bukan misi gereja sendiri, atau apalagi misi pribadi pendeta, atau misi pribadi orang-orang yang ada di dalamnya yang berkuasa. Bukan, sama sekali bukan, dan harus jauh dari itu semua. Karena ini misi Allah yang dipercayakan untuk diteruskan oleh kita. Aduh, bukankah itu sebuah anugerah yang besar ya? Padahal siapakah saya ini? Ya kalau saya jadi para murid itu ya, begitu dibilang, hai orang Galilea, langsung, iya ya saya ini siapa sebenarnya ya? Saya ini orang-orang yang dalam pandangan dunia nggak dianggap. Tapi oleh Tuhan dipercaya. Jadi mereka kemudian menggebu-gebu untuk itu. Plus yang kedua, mereka tidak sendirian. Nah ini nih poin utamanya ya. Mereka dipulihkan, mereka diberikan keberhargaan diri, sekaligus ini yang tadi Bu Santi tanya, kuasa seperti apa sih yang diberikan ya? Ada kuasa yang kemudian diberikan kepada para murid untuk mengemban, melakukan tugas itu. Sebelum sampai ke sana, saya selalu ingat tuh ya tulisan pendetaan dari Ismail. Kalau orang diberi sesuatu, gift kalau dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Jerman Gabe, itu pasti ada sampingannya, namanya Aufgabe. Dituntut tanggung jawab. Betul. Ditugasi gitu ya, diutus. Tapi sebaliknya, kalau seseorang juga diberi tanggung jawab, diberi tugas, pasti diberi sesuatu untuk diperlengkapi. Nah itu yang terjadi dengan para murid. Mereka kemudian semangat, pulih, tapi mereka juga diperlengkapi dengan kuasa. Nah menarik, Bu Santi. Kalau kemudian kita melihat ya, pemakaian kata kuasa di sini ya. Kuasa di sini ini kan pakai kata dunamis. Ingat aja dinamit. Ya kalau kita bicara dinamit itu punya daya ledak yang besar ya. Punya daya ledak yang explosionnya itu yang besar-besar luar biasa. Ada daya dorong, kekuatan yang besar. Nah, itulah kata kuasa di sini. Ya. Dan kalau ikuti runutannya ya. Kisah para Rasul ini kan kelanjutan dari Injil Lukas. Di bagian-bagian terakhir Injil Lukas juga sama, disebutkan hal yang sama. Kamu tinggal di Yerusalem sampai kamu menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ya. Menariknya lagi, kata yang sama itu dipakai di awal Injil Lukas. Ketika Maria, Ibu Maria didatangi oleh malaikat dan dikatakan, engkau akan menerima kuasa dari tempat maha tinggi. Lihat, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul sama nih ya penulisnya. Ini orang yang merangkai begitu luar biasa. Bahwa kalau bukan karena campur tangan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, nggak akan bisa. Tapi hebatnya, kuasa yang maha tinggi itu selalu memakai orang-orang yang biasa-biasa saja. Diawali dari Maria, perempuan yang sederhana, masih gadis belia. Tapi dipakai menjadi alat hadirnya Kristus di tengah dunia. Sampai terus cerita berlanjut, sampai tiba ke sekarang para murid. Sama, ini manusia biasa, yang oleh dunia tidak dianggap, cuma dipandang sebelah mata, disebut orang Galilea seperti itu. Tapi lihat, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, semua yang menurut dunia tidak mungkin
impossible tadi menjadi possible, ya. Jadi I am possible, ya. Ya, jadi ini menariknya nih. Jadi lihat rangkaian yang dituliskan itu ya, bahwa manusianya mungkin terbatas, biasa-biasa saja, ya. Bahkan cenderung tidak dianggap. Sama mungkin ada di antara kita yang sedang berpikiran yang sama. Siapa saya Tuhan? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya nggak dianggap. Saya dianggap tidak mampu. Tapi jangan pergi, jangan lari. Minta kuasa dari tempat yang maha tinggi itu untuk bekerja, memakai kita, menjadi alat di tangannya. Sehingga lihatlah, Maria yang sederhana, para murid yang cuma disebut orang Galilea, menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa. Karena ada dunamis. Daya dorong, daya ledak. Kekuatan yang luar biasa, yang memampukan mereka. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi jadi alat berkat di tangan Tuhan. Itu Bu Santi. Baik, Bapak Pendeta Dhani, misi Kristus itu kan diteruskan, dilanjutkan, dipercayakan selain kepada para murid pada masa itu. Artinya ini juga masih diteruskan di masa kini, begitu ya. Betul. Tapi sejauh mana ini ya? Tadi kan Pendeta Dhani itu menegaskan, jangan sampai ada orang-orang yang merasa, begitu ya, bahwa dalam tugas yang kita sebut dengan di tengah-tengah gereja, katakanlah itu, ini pakai misinya pendeta ataupun misi beberapa ambisi orang pribadi, yang merasa berkuasa, ambisi pribadi begitu. Bagaimana ya kita dapat memaknai bahwa ini misi yang kita emban itu bukan misi kita ya, tapi misi Kristus yang kita teruskan, yang dipercayakan kepada kita gitu. Apakah kira-kira nih ada kendala orang-orang tertentu, kata orang-orang tertentu yang memang merasa diri pintar atau mungkin merasa diri punya sesuatu tuh sulit untuk memahami, karena itu mungkinkah bagi orang-orang yang memang merasa tidak berdaya tapi justru kepada mereka lah gitu ya, itu bisa lebih bisa lebih sungguh-sungguh dihargai, begitu ya, betul. Dijunjung begitu ya, sungguh-sungguh dimuliakan dan merasa sangat terhormat untuk mengerjakannya. Betul. Jadi menurut saya sebenarnya bukan di persoalan apakah ini orang pintar, orang yang punya kekuatan, kekuasaan, kekayaan yang besarkah sehingga sulit untuk memaknai, melanjutkan misi Kristus. Sebenarnya bukan di situ. Orang yang biasa-biasa pun, bahkan orang yang bodoh pun bisa sebagai sebaliknya. Bisa saja menolak melanjutkan misi Kristus, bahkan jadi sombong. Bisa. Jadi yang lebih utama sebenarnya adalah sebuah kerendahan hati. Untuk mengatakan, Tuhan, saya siap menjadi alat di tangan Tuhan. Bukan mengambil alih tempat Tuhan, ini kan persoalannya kan? Jadi kerendahan hati untuk mengatakan saya ini hanya alat di tangan Tuhan. Hanya penggarap, bukan yang punya. Iya. Kan makanya disebut ada istilah penatalayan ya. Bahwa saya ini bukan pemilik loh. Saya ini diberi hak untuk mengelola. Supaya milik Tuhannya itu bisa diberdaya gunakan, dimanfaatkan jadi berkat kan. Sama menurut saya. Dalam hal meneruskan misi Tuhan. Tolak ukurnya cuma satu buat saya ya. Apakah misi yang kita buat sebagai gereja ini misinya Tuhan atau bukan? Ya tanyakan dengan jujur. Tujuannya untuk memuliakan Tuhan atau bukan? Kalau tujuannya adalah untuk mencari ketenaran nama, menguntungkan diri atau keluarga atau kelompok, apakah itu layak disebut misinya Tuhan? Ya. Jangan-jangan itu cuman kedok. Kita akan mengerjakan misi Tuhan, tapi sebenarnya misi pribadi dan ambisi pribadi yang sedang dipenuhi. Tolak ukurnya adalah ini misinya Tuhan. Maka apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Itu sih kalau buat saya ya. Kalau tadi Bu Santi tanya, ini
apa ya tolak ukurnya ya? Misi pribadi nih, misinya pribadi Ansi atau memang misinya Tuhan? Ya udah, tanya. Memuliakan Tuhan apa enggak tujuannya? Atau memuliakan diri sebenarnya? Ya. Baik. Ya. Baik Pak Pendeta. Nah, bagaimana kita bisa melihat sejauh mana sih yang kita sebut dengan misi Kristus begitu? Apakah mau harus mengerjakan hal-hal yang hal-hal yang besar, hal-hal yang seperti para murid yang memang luar biasa itu yang mereka kerjakan? Apa saja yang kita sebut dengan kita melanjutkan misi Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Tadi kan yang dimintakan kepada para murid adalah menjadi saksiku, memberitakan kabar baik Injil. Ya. Kalau kita menarik lagi ke bagian di Injil, apa yang disebut kabar baik itu adalah ketika para utusan ini membuat yang buta jadi melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang tertawan dibebaskan, ya, yang lemah dikuatkan. Bukan secara fisik menurut saya. Jadi yang buta benar-benar buta lalu dicelikkan matanya lalu bisa melihat. Bukan hanya itu, tetapi ini sebuah simbolik. Ya, berita kabar baik ini adalah berita tentang pemulihan. Ya, tentang memberikan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar. Itu tugas kita para pengikut Tuhan di masa kini. Sehingga apa yang harus dikerjakan untuk melanjutkan misi Allah? Ya betul, ada yang melakukan porsi yang sangat besar, melakukan misi sampai ke pelosok-pelosok dunia ya. Jadi misionaris ada, ya, membangun lembaga-lembaga misi yang skala besar. Ya ada, itu diberi tugas seperti itu. Tapi buat kita kebanyakan orang yang biasa-biasa saja ini, ya, yang pekerjaannya ya biasa-biasa saja, tetap panggilan itu juga bermakna. Kita bisa tetap melanjutkan misi Allah, menyampaikan kabar baik pada sekeliling kita, pada orang-orang terdekat kita, lewat pekerjaan yang kita punya, lewat apapun yang kita miliki, ya, talenta, kelebihan, kesempatan yang kita punya, itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Tidak mulai dengan pergi ke ujung dunia, tidak. Sekali lagi mulai dengan lingkungan terdekat. Yerusalem buat saya itu saya sering bayangkan itulah lingkungan terdekat kita. Ya, lingkungan terdekat bisa keluarga, bisa circle pertemanan kita, bisa tempat kerja kita. Itu menjadi Yerusalem kita dalam tanda petik ya. Baru kemudian makin luas, sehingga sampai ke ujung dunia itu saya maknai dimanapun kita berada diutus Tuhan, kita tetap membagikan kabar baik. Jadi, yang memulihkan tadi ya. Poinnya adalah menyampaikan kabar baik yang memulihkan, dan itu memuliakan Tuhan. Iya. Jadi tolak ukurnya adalah sejauh mana yang kita hendak kerjakan itu memuliakan Tuhan. Betul. Atau sedang memuliakan diri kita sendiri dalam lingkup yang terdekat dengan kita, ya. Dan untuk melakukan itu kita juga diperlengkapi dengan kuasa. Dengan kuasa. Jangan khawatir, kuasanya dari tempat yang maha tinggi. Kuasa itu dari tempat yang maha tinggi, yang walaupun kita ini cuman biasa-biasa dalam pandangan dunia, Tuhan bisa pakai dan ubahkan menjadi luar biasa. Ya. Baik, Pak Pendeta. Sahabat sekalian, dengan tema mengapa engkau melihat ke langit dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14, kita diajak untuk merenungkan tentang keberadaan diri kita yang siapa sih kita di hadapan Tuhan ini sesungguhnya begitu ya. Kita yang bukan siapa-siapa ini, tetapi justru dipercaya oleh Kristus untuk meneruskan misi Kristus di tengah-tengah dunia yang sedang kita jalani ini. Mulai dengan lingkungan yang terdekat ya dari kita, circle paling terkecil dari kita, yaitu menyampaikan, memberikan kabar baik. Dan kabar baik itu yang memuliakan, membebaskan, memuliakan nama Tuhan. Dan untuk melakukan tugas itu, kita dipercayakan kuasa dari tempat yang
Maha Tinggi. Baik Bapak Pendeta Dari, terima kasih untuk kesediaan pada episode kali ini menjadi narasumber Ngulik Alkitab. Dan kita mau menutup dalam doa, dan sahabat ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Mari silakan Bapak Pendeta dapat menutup dalam doa. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan begitu menghargai kami. Sekalipun kami dalam pandangan dunia mungkin biasa-biasa saja, bahkan mungkin dipandang sebelah mata. Tetapi di mata Tuhan kami berharga. Bahkan kami disapa, diperlengkapi, diundang, dipanggil dan diutus untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, membagikan Injil, kabar baik buat sekeliling kami, dari lingkungan terdekat kami, sampai dimanapun Tuhan menempatkan kami dan mengutus kami. Kami Tuhan percayakan untuk memulihkan, membebaskan, memuliakan nama Tuhan dengan apa yang ada pada diri kami, untuk kami bagikan bagi sekeliling kami. Kami memang terpesona dengan keagungan kuasa Tuhan. Tapi Tuhan juga mengingatkan kami, bukan hanya mengarahkan pandangan kami ke atas, tapi juga ke samping, ke sekeliling. Karena ada begitu banyak rekan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kekuatan. Terima kasih hari ini kami diingatkan untuk melanjutkan mengerjakan misi Tuhan yang sudah Tuhan percayakan pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Amin.